Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Rosasi. Saya dari Prodi PPKN, mahasiswa Universitas Mandiri semester 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Penerapan Model Pembelajaran Controversial Issues dalam menumbuhkan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada mata pelajaran PPKN. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasannya. Pada pembahasan pertama akan dijelaskan mengenai bab 1, yaitu mengenai pendahuluan, yang di dalamnya terdapat latar belakang proposal penelitian, terus rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga teori yang digunakan proposal penelitian. Kepada pembahasan pertama, dijelaskan mengenai latar belakang penelitian. Pendidikan merupakan hal ihwal yang wajib didapatkan oleh setiap manusia, dan hal ini tertera di dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi. Yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Dan sesuai dengan bunyi pasal tersebut, maka sudah sepantasnya setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pemerintah berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya. Dan pendidikan kewarganegaraan ini merupakan salah satu mata pelajaran yang digunakan untuk mendidik karakter anak bangsa dan melatih untuk menjadi warga negara yang baik. Nah, sesuai dengan judul penelitian yang diangkat, pendidikan warga negara ini merupakan mata pelajaran yang juga menjadi wahana untuk mengembangkan kemampuan keterampilan berpikir peserta didik. Keterampilan berpikir kritis peserta didik. Dan untuk mewujudkan itu semua, diperlukan adanya peranan seorang guru. Guru mempunyai peran yang sangat penting selama proses pembelajaran. Pada saat pembelajaran, guru diharuskan untuk memilih model pembelajaran yang nantinya akan berperan penting dalam menentukan keberhasilan peserta didik atau dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, untuk itu diperlukan seorang guru yang dapat menguasai model dan juga media pembelajaran dengan baik. Adapun dalam sebuah tuntutan kualitas pembelajaran, diperlukan juga sebuah inovasi untuk melaksanakan pembelajaran. Salah satunya dengan merancang dan juga melaksanakan model pembelajaran yang mampu untuk memenuhi tuntutan kebutuhan peserta didik. Dan menurut para peneliti tentang penerapan model pembelajaran, ada beberapa guru yang kurang memperhatikan karakteristik peserta didik dan menggunakan model pembelajaran yang kurang variatif, sehingga peserta didik kurang dilibatkan di dalam kelas. Dalam hal ini, guru masih menerapkan pendekatan konvensional atau teacher center yang membuat peserta didik pasif dalam pembelajaran, sehingga peserta didik merasa jenuh dan akhirnya mengabaikan materi-materi yang sedang disampaikan oleh guru. Kebanyakan pada saat pembelajaran juga, seorang guru mengalami kendala dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik, agar peserta didik dapat mengerti dengan benar. Hal ini yang menyebabkan peserta didik yang kemampuannya dalam tanda kutip rendah kesulitan dalam memahami pembelajaran. Nah, maka dari itu, solusi untuk menghadapi permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan model pembelajaran kontroversial isu. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan di antaranya yang pertama. Bagaimana tahap perencanaan model pembelajaran controversial issues yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik yang diterapkan oleh guru mata pelajaran PPKN di SMK Terpadu Lampang. Yang kedua, bagaimana proses penerapan model pembelajaran controversial issues untuk meningkatkan berpikir kritis peserta didik di SMK Terpadu Lampang. Yang ketiga,
Bagaimana peningkatan berpikir kritis peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran controversial issues pada mata pelajaran PPKN di SMK Terpadu Lampang. Dan yang terakhir, bagaimana kendala dan juga solusi penerapan model controversial issues pada mata pelajaran PPKN dalam menumbuhkan berpikir kritis. Dan untuk teori yang digunakan selama penelitian nanti adalah teori konstruktivisme. Di mana teori konstruktivisme ini merupakan teori yang menerapkan suatu proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Artinya, proses pembentukan pengetahuannya itu dilakukan oleh si peserta didik itu sendiri. Jadi, peserta didik dituntut untuk selalu aktif selama kegiatan pembelajaran, terus aktif berpikir, menyusun konsep, dan juga memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajarinya. Adapun peranan guru dalam teori pembelajaran konstruktivisme adalah hanya sebagai fasilitator atau membantu untuk memfasilitasi agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik itu berjalan dengan lancar. Jadi guru tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan hanya mendampingi peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Hal ini sejalan dengan model pembelajaran controversial issues yang menuntut peserta didik untuk selalu aktif dan juga kritis selama kegiatan pembelajaran. Terus menuntut untuk dapat menyusun konsep dan berargumen dengan baik, dan yang utama adalah menuntut si peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai bab 3, yang di dalamnya membahas tentang metode penelitian. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Secara metodologis, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dipilihnya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada dua dasar. Yang pertama, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan juga konstekstual. Yang kedua, pemilihan pendekatan ini didasarkan pada keterkaitan masalah yang dikaji dengan sejumlah data primer dari subjek penelitian yang tidak dapat dipisahkan dari latar alamiahnya. Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode ini dipilih karena masalah yang diteliti berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan juga berkenaan dengan kondisi masa sekarang. Dan alasan peneliti menggunakan metode deskriptif dalam penelitian ini dikarenakan sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan gambaran mengenai penerapan model pembelajaran controversial issues dalam dalam menumbuhkan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada mata pelajaran PPKN. Dan adapun untuk lokasi penelitiannya akan dilaksanakan di SMK Terpadu Lampang yang berlokasi di Jalan Lampang Parigi, Kelurahan Parung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Untuk subjek penelitiannya itu sendiri dilakukan kepada beberapa responden atau informan. Hal ini dilakukan supaya ada perbandingan antara pernyataan yang satu dengan pernyataan yang lain. Selain itu juga penulis ingin memperoleh informasi dari informan yang lain yang dapat menambah dan memperkuat data. Adapun yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah subjek penelitian untuk memperoleh data dalam penelitian ini yaitu guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dari sekolah yang diteliti, terus peserta didik kelas 10 dan juga kelas 11 SMK Terpadu Lampang. Dan untuk populasinya itu sendiri adalah guru PPKN dan juga kelas 10 dan 11 SMK Terpadu Lampang, dan untuk sampelnya adalah kelas 11 SMK Terpadu Lampang.
Nah, untuk teknik pengolahan datanya juga sama, terdiri dari 4 teknik, yaitu ada reduksi data, display data, kesimpulan, dan yang terakhir ada triangulasi. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan hasil penelitian pada hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti. Nah, untuk display data ini merupakan sekumpulan informasi yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Kesimpulan ini merupakan hal yang dilakukan untuk mencari arti, makna, penjelasan yang dilakukan terhadap data yang telah dianalisis dengan mencari hal-hal penting. Triangulasi, menurut Sugiono, menyatakan bahwa triangulasi ini diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Nah, mungkin cukup sekian presentasi mengenai proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada penggunaan kata yang tidak tepat maupun salah. Mohon koreksinya dan juga saran dari para pendengar yang mendengarkan presentasi saya kali ini. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.